Halo sahabat silat, sedulur silat, perkenalkan nama saya Suwardi, akrab disapa Becak Lawu. Mas Wardi cedera itu gimana ceritanya itu Mas? Kok bisa? Cedera ini gimana ceritanya? Harusnya besok itu saya jadi partai utama dalam pertandingan One Pride MMA lawan Wuling Feng itu, partai utama, bisa di terakhir tuh kan. Akan tetapi pada saat kita melakoni latihan, pemusatan latihan untuk mempersiapkan buat pertandingan besok itu, nggak taunya tangan saya kepelitek. Mungkin nggak boleh tamak ya Mas. Sudah dikasih sabuk abadi soalnya Mas. Nggak tamak juga sih. Karena ini udah terjadwal kan. Oh sudah ini ya terjadwal. Terjadwal dengan baik. Kalau tamak saya tiap minggu mungkin tanding. Wah mantap. Nggak ada capeknya Kang Mas ini berarti. Capek lah. Oh capek. Masa enggak? Iya. Terus ada lagi nih yang lebih lucu lagi. Apa itu Mas? Saya disuruh mewakili desa saya buat lomba nari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan sahabat silat, bertemu lagi bersama saya Tony di channel Silat 22. Oke teman-teman dan sahabat silat, kali ini saya sedang bersama Mas Wardi. Siapa sih yang nggak tahu Mas Wardi? Sang Becak Lawu. Ya, kita bakal tanya-tanya Mas Wardi ya. Siap. Oke, monggo Mas Wardi perkenalkan dirinya dulu Mas. Banyak sahabat silat yang belum kenal. Halo sahabat silat, sedulur silat, perkenalkan nama saya Suwardi, akrab disapa Becak Lawu. Saya berasal dari PSHT dan saat ini saya aktif menjadi atlet di One Pride MMA dan sebagai pemegang sabuk di divisi flyweight. Begitu Mas. Wah mantap. Oh ya Mas Wardi, ini agendanya sekarang kita Mas Wardi di Bali ini apa Mas kira-kira Mas? Yang pasti agendanya ya kita serasian dengan seduluran dengan dulur-dulur di Bali khususnya. Tapi kalau yang di luar Bali pengen merapat ya monggo ya, tapi bayar sendiri ya, nggak boleh dibayarin. Nah yang kedua, besok itu ada event 2 hari berturut, event besar martial art di Indonesia, di mana One Pride MMA akan bertemu dengan Wuling Feng. Jadi 9 petarung Indonesia akan bertemu dengan 9 petarung Cina. Wah mantap. Dan ada 20 pertandingan yang bisa kita tonton dari sore ya, jam 5 kayak nggak salah. Jam 5. Pasti ramai banget. Jadi buat dulur Bali, yuk merapat, kita ramaikan. Ini ada ya bingung masalah parkiran tuh ya. Iya ini parkiran. Oke, lanjut Mas, tadi iklan bentar Mas. Ya. Iklannya nyebelin ya, tapi nggak apa-apa ya, namanya dulur ya. Kadang-kadang dulur emang banyak yang nyebelin juga, tapi namanya dulur tetaplah dulur, mau baik buruk harus dirangkul ya, kayak yang depan itu. Oh iya, coba Mas syuting. Itu dulur hangkrik namanya. Bukan C ya Mas? Bukan. Ya. Lebih sopan lah ya. Tingkatannya di atasnya Z gitu. Oke. Karena HIJ ya. Nah di samping ada dulur kita yang nanti Rama Supandi dari PSHT, ada dulur dari IKS juga, ada Mas Gunawan sama Mas Dio Tirto yang akan bertanding. Jadi buat pesilat di Bali ya, terutama stop yang namanya uraan, ugal-ugalan, saling bermusuhan antar perguruan. Maksudnya kita bersatu, kita dukung yang namanya prestasi, apalagi prestasi ini membawa nama besar Indonesia. Begitu Pak. Oke, wah Mas Wardi. Ya, Mas Wardi ini kalau di Instagram juga sekarang udah biasanya disebut Pak Ustadz ini. Subhanallah. Sekali. Jadi saya manggilnya Pak Ustadz apa Kang Mas Wardi ini jadinya? Bebas. Oh hebat. Wah lebih enaknya Kang Mas Wardi aja ya teman-teman. Gus juga boleh. Oh Gus ya. Artinya kan dan bagus kan. Oh iya. Oh iya Kang Mas Wardi, kan saya kan sering lihat Instagramnya Mas Wardi nih. Mas Wardi cedera itu gimana ceritanya itu Mas? Kok bisa? Cedera ini gimana ceritanya? Harusnya besok itu saya jadi partai utama dalam pertandingan One Pride MMA lawan Wuling Feng itu, partai utama, bisa di terakhir tuh kan. Akan tetapi pada saat kita melakoni latihan, pemusatan latihan untuk mempersiapkan buat pertandingan besok itu, nggak taunya tangan saya kepelitek, kepeliteknya
lumayan wow ya, jadinya patah jadinya, dan harus dipasang pen. Sama dokter udah nggak boleh buat aktivitas, nggak boleh bertanding dulu, istirahat dulu. Ya sudah, saya mengundurkan diri dan digantikan beberapa dulur kita dari IKS. Waduh, ya Allah. Awalnya nggak ngira bakal patah gitu ya Mas? Nggak ngira lah, tapi kan namanya mungkin apes atau hari sial kan nggak ada di kalender ya. Jadi ya sudah, awalnya sedih karena kan kita pasti tandingnya gagal, terus kita pengen membawa nama harum Indonesia nggak terjadi atau dibatalin. Tapi ya sudah, kita harus bersyukur. Mungkin yang di atas punya planning lain, oh kamu istirahat dulu atau gimana kan, ya sudah gitu. Kita support teman-teman kita yang bertanding besok aja. Iya, mungkin nggak boleh tamak ya Mas. Sudah dikasih sabuk abadi soalnya Mas. Nggak tamak juga sih. Oh, karena juga ini ya? udah terjadwal kan. Oh sudah ini ya, terjadwal. Terjadwal dengan baik. Kalau tamak saya tiap minggu mungkin tanding. Wah mantap. Wah, nggak ada capeknya Kang Mas ini berarti. Capek lah. Oh, capek. Masa enggak? Gitu. Oke teman-teman, cukup menjawab ya nanti dari Instagram itu. Oh ya Kang Mas Wardi, ini banyak juga pesan dari dulur-dulur ini. Wah, saya ditanya ini banyak banget ini. Ada kira-kira 10 pertanyaan ini. Aduh, banyak banget ini. Oke, langsung aja ya Mas. Pertanyaan yang pertama ini. Kapan mulai karir sebagai atlet MMA, Mas? Karir sebagai atlet MMA itu 2008 ya. 2008. Tapi kan belum ada badan pertandingan yang mewadahi kita, belum yang resmi kayak sekarang atau yang stabil kayak sekarang ya. Kayak One Fight kan setiap bulan adain event, terus semuanya tertata, terus dibikin turnamen, jadi jelas gitu. Kalau dulu kan cuman per event aja. Nah tapi tetap kita pada saat itu tuh kita bertekad sama teman-teman, waduh kita harus gedein namanya MMA ini. Nah dengan saya masuk MMA, harapan saya juga gitu. Saya bisa membawa nama besar silat pada umumnya ya. Walaupun silat Indonesia itu kita bisa bersaing di dunia MMA. Apalagi MMA kan semua unsur bela diri di pertandingan di situ. Nah, jadi kita bisa bersaing loh, dan ternyata alhamdulillah kita bisa jadi juara kan. Gitu Bos. Wah, nggak ngira awalnya. Nah, yang ngira. Tapi perjalanan waktu kan, karena yang namanya kita ngusahain mandiri ya udah pasti berat. Nah, sebelum pihak Pak Ardi Bakri itu membuat One Fight MMA itu berat perjalanannya. Nah, kita jatuh bangun, membangun MMA itu seperti apa, dan pada akhirnya sempat juga saya agak sedikit menyerah gitu loh. Udah ini kapan jadinya gitu. Tapi begitu 2016 One Fight MMA ada, nah saya masuk dan ternyata karir saya melejitnya di situ. Wah, alhamdulillah. Rezeki emang nggak kemana ya Mas. Betul Bosku. Oke, pertanyaan yang kedua, berapa lama latihan sebagai pemula sampai menjadi profesional Mas? Kalau untuk latihan itu tidak ada habisnya, bahkan sebagai seorang profesional pun harus tetap berlatih. Iya. Nah, tetapi lebih spesifik kita ngejawab pertanyaan Kakang tadi. Dari awal, dari nol sampai ke bisa bertanding berapa lama? Iya. Semua tergantung sama atletnya. Tapi biasanya itu sekitar 2-3 tahun. Wah, 2-3 tahun. Iya. Lumayan Mas itu. Dengan rutin ya. Dengan rutin. Ya. Seminggu 4 kali atau 5 kali gitu. Wah, nggak ada stopnya itu. Ada. Emang berat ya. Memang pejuang tangguh yang bisa ya Mas. Tambun. Tambun. Gendut dong. Ya. Oke, yang ketiga Kang Mas. Apa yang menjadi tantangan selama karir di MMA? Yang pasti musuh terbesar itu kan diri sendiri. Kita ngelawan malas, kita ngelawan kadang-kadang yang tadi dibilang rakus itu kan nggak boleh juga, sama kesombongan diri itu nggak boleh. Jadi ya lawan terberat atau mungkin rintangan terberat itu diri sendiri. Tapi selama kita bisa ngendaliin, kita bisa berdamai dengan diri sendiri, semua berjalan baik. Kita bisa disiplin, kita bisa berlatih dengan rutin dengan baik. Ya harusnya semuanya aman-aman aja. Oke, siap. Berarti musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri, teman-teman. Sekali ya. Wah, subhanallah Pak Ustadz. Ini kultum yang sangat bermakna hari ini ya, siang ini.
di Bali ya. Jangan ketawa kamu. Wah. Ada yang ketawa di depan. Baru 3 ya? Iya. Baru 3. Ini yang Masih keempat. 15 lagi ya? Oh, banyak banget ini Mas. Kalau dihitung per huruf Mas, banyak Mas. Banyak. Oke, yang keempat, tujuan awal Mas Wardi terjun ke dunia MMA itu seperti apa, Mas? Tujuan awal tuh sebenarnya pengen membawa harum nama PSHT ya, perguruan saya di PSHT sih. Nah, yang kedua untuk silat umumnya gitu. Nah, karena kan saya pengen, wah, kan ngerti sendiri lah ya. Iya. Zaman sekarang ini anak-anak yang baru disahkan atau baru jadi pendekar entah dari perguruan manapun ya terlihat arogan, bener nggak? Bener, Ya kan? bener, Kadang-kadang bener. ngerasa jadi pendekar padahal nggak bisa berantem, ya kan? Saya tahu itu nggak bisa berantem, blok gitu kan? Saya tahu itu. Tapi ya arogan. Terus di mata masyarakat udah pasti kan jelek kan? Iya Mas Ah, ya. Wah, jangan ikutin perguruan itulah, jangan ikutin perguruan inilah kan gitu itu. Iya. Nah, saya pengen merubah pola pikir masyarakat bahwa pencak silat itu bisa berprestasi loh, bisa bersaing loh, seperti itu sih. Dan ya syukur alhamdulillah perjuangan kita nggak sia-sia, jalannya dibukakan sama yang di atas dan ya sampai sekarang ini nama kita Ger gitu kan. Gitu bro. Oke, jadi anak-anak muda kalau berantem itu kan jangan lempar batu ya. Jangan di jalan. Jangan sama dulur sendiri, jangan perguruan lain. Sono di ring. Langsung di ring. Wah, Iya. mantap itu baru jantan. Oke, yang keenam. Adakah pengalaman yang lucu dan berkesan saat Mas Wardi menjadi siswa PSHT, Mas? Kayaknya lucu terus deh kalau Lucu dari terus. siswa itu, lucu terus. Sedikit, Ya kan Mas. tahu sendiri kan kalau di kampung kita di Bogor di Jawa Timur itu masih terpelosok ya. Nah, di mana kita mau berangkat latihan terus nyamperin teman-teman ke rumah, ayo latihan yuk gitu, jalan kaki jauh banget, jauh. Jauh Terus banget, nggak ada jauh lampu sekali. penerangan, pokoknya ya suka dukanya tuh banyak banget pada saat latihan. Iya. Terus ada lagi nih yang lebih lucu lagi. Apa itu, Nah, Mas? saya disuruh mewakili desa saya buat lomba nari. Heeh. Terus saya tanya ke sama pelatih tetapnya, Mas, aku izin nggak latihan mau lomba nari, diketawain. Nah, lo sependekar apa penari gitu? Ya gimana? Kan ini bagian dari seni juga. Oh iya udah gitu. Ya, itu paling lucu menurut saya. Pendekar tapi lombanya nari. Saya nggak pernah sekalipun lomba pencaksilat gitu. Tapi nari sering. Wah, pantas di YouTube, di Instagramnya saya sering lihat Wah. Masnya nari nih sama anak-anak juga ya, Mas? Iya, goyangan saya mau bro. Wah, Ya. mantap. Nurun itu, nurun ya. Naik turun dengan kadang-kadang ngiri nganan juga. Wah, apa ini? Lari kemana nih? Aduh, Bingung. aduh. Udah pikiran jangan kemana-mana ya teman-teman. Iya, betul. Oke, kita alihkan lagi langsung biar nggak jauh banget mikirnya. Yang ketujuh nih, Kang Mas. Kapan debut pertama di MMA? Debut pertama 2008. 2008. Iya, itu profesional dan tercatat di rekor. Nah, debut pertama kalah. Kalah. Gak apa-apa ya kan. Jadi buat teman-teman dulur-dulur yang mungkin sekarang pengen terjun di dunia profesional, baik itu MMA, kickboxing, boxing atau apapun ya, silat pro pun, apapun hasilnya, kalah ya kalah, menang yang menang. Kita harus akuin semua apa yang kita terima. Nah, ketika kalah kita akan pulang, latihan lagi, bebenah, mereview kurang saya apa, kelebihan saya apa, yang kedepannya nanti kita bisa tutupin kekurangannya dan pertajam keunggulannya seperti itu. Oke, siap. Terjawab ya teman-teman. Jawab. Nah. Oke, ini yang ke-8. Menurut Kang Mas Wardi, silat efektif apa tidak di dalam dunia MMA, Kang Mas? Semua bela diri apapun jika dipoles dengan baik itu akan efektif. Apalagi kita bisa mengkombinasikan semua bela diri. Oke. Nah, kenapa kuncian saya atau kadang-kadang serangan saya kurang bisa dibaca sama orang? Ya karena saya kombinasi antara silat sama kickboxing sama tinju. Nah, jadi orang bingung. Bukan berarti plek ketiplek kita harus praktekkan gerakan silat di arena MMA, itu nggak akan bisa. Oke. Nggak akan bisa. Kan mesti kombinasiin. Awalnya mau tinju, nggak taunya pukulan silat. Awalnya mau kunciannya mungkin Brazilian Jiu-Jitsu, nggak taunya dikombinasiin sama kripenan silat. Kayak gitu. Itu yang iya, bikin iya. orang bingung. Iya ya. Nah,
Masalahnya yang namanya contoh nih gulat atau kuncian di jiu-jitsu ya umum gitu kan. Orang bakal tahu dia mau ngambil apa. Tapi kalau kita kecoh atau kita tipu kan orang bingung. Nah itu sih guys. Iya, wah iya sih Kang Mas. Waktu itu Kang Mas pernah buat kuncian baru gitu Mas. Ya saya namain orang sih ya. Oke. Namanya Wardikana. Wah, Wardikana. Americana, nama kunciannya yang dilakukan oleh Suwardi kan gitu. Mantap jiwa. Gitu Mas. Oke Kang Mas. Sejak kapan Kang Mas Wardi mengenal bela diri dan belajar bela diri? Pastinya bela diri pertama ya pencaksilat di PSHT itu tahun 93. 93. Iya, wah kalian masih di daun kali kan. Saya belum ada Mas. Belum dimakan sama bapak ibu masih di daun. Ya 93, 94, 93 baru lihat-lihat, 94 mulai latihan. Terus 98 itu sudah sabuk putih kecil, kemudian karena kekecilan nggak disahin, tahun 2000 udah disahin. 2000. Iya, jadi pendekar milenium ya. Gitu Bos. Wah mantap teman-teman. 2000 berapa tadi Mas? 2000 ya. Iya. Saya sampai jauh banget soalnya saya belum ada itu 1993 itu. Wah masa sih? Oh belum ada. Wah, iya. Masih benih-benih ya. Masih daun kan? Iya. Ini yang ke-9 Kang Mas. Apa ada tips dan syarat-syarat untuk terjun di dunia MMA? Wah ini dulu-dulu nih mungkin pengen turun nih Kang Mas. Yang pasti kalian tidak boleh yang namanya tertutup. Kalian mesti belajar banyak hal karena di dunia MMA itu kita nggak cukup satu bela diri. Kalian mesti belajar banyak hal ya. Yang pasti nggak boleh fanatik pertama. Oke. Nah, yang kedua gali potensi kamu. Keunggulannya apa? Itu yang kita tajemin. Iya, kekurangannya apa? Kita pelajarin. Nah, jadi tipsnya yang pertama sebenarnya jangan fanatik. Yang kedua ya udah pasti sama dengan mungkin bela diri lain, disiplin, latihan keras dan pola hidup sehat pastinya karena kita pengen karir jangka panjang kan. Nah berikutnya banyak informasi. Karena apa? Karena kita pasti kan informasi tanding, informasi mungkin ada teknik baru seperti itu sih Mas. Oke. Tapi yang paling penting jangan fanatik udah. Wah siap. Jadi dulur-dulur fanatik itu jangan ya. Ini pesan dari Pak Ustadz ini. Subhanallah. Orang-orang yang beriman kan. Oke, yang terakhir nih Kang Mas. Apa harapan yang belum terwujud untuk kedepannya agar tetap menjadi sang juara? Kalau harapan terbesar sudah pasti saya pengen punya sasana khusus untuk para pesilat yang ingin masuk ke dunia MMA. Wah mantap. Itu karena kan yang kita tahu kan kalau kita mungkin jadi member di camp-camp MMA itu mahal Mas. Mahal. Iya. Sebulan bisa kayak hampir 2 juta gitu kan, 3 juta. Nah sedangkan orang-orang kita kan apalagi dulur-dulur dari kampung duit segitu tuh ya bukannya nggak mampu ya kan buat keperluan lain juga gitu loh. Jadi saya pengennya tetap kalian bayar karena sesuatu yang gratis dia nggak akan serius Mas. Iya. Percaya atau tidak itu? Iya. Nah, tetap bayar mungkin yang nggak mahal tapi agak nggak murah juga, di atas murah sedikit lah gitu kan. Jadinya dia punya rasa tanggung jawab Mas. Iya. Kayak waduh saya udah membayar saya harus serius. Nah itu dan kan semua orang juga tahu ketika kita membuka sebuah sasana kan kita mempekerjakan namanya pelatih, kita harus bayar listrik juga. Itu dari mana kalau nggak ada iuran member ya kan? Kalau sukarela membengkak ya? Enggak Mas. Enggak ya? Nah, ya itu sebenarnya sih kalau masalah bayar ini bayar itu gampang ya. Yang saya kesel dari dulu tuh pengalaman saya ngebawa dulur-dulur ya. Iya. Entah dari perguruan manapun, ketika kita gratisin dia nggak serius. Oke. Nggak punya rasa tanggung jawab. Gitu Mas. Wah siap. Oke teman-teman, satu lagi Kang Mas, mungkin dari ini mewakili dulur-dulur yang lain, pesannya untuk dulur-dulur PSHT khususnya yang di Bali dan juga yang di seluruh Indonesia ini Kang Mas.
Untuk dulur-dulur PS1 ya, khususnya di Bali dan pada umumnya di seluruh Indonesia, ya kita kembali ke marwah PS1 di mana kita bukan hanya pinter berpencak, tapi kembali ke yang namanya persaudaraan. Ya, persaudaraan setia hati terate. Jaga terus persaudaraan, entah dari manapun kalian lapisannya, mau dari bawah, menengah, atas, mau barat, timur, selatan, utara, kutub manapun, kembalilah ke persaudaraan. Biarkan masalah-masalah yang ada diselesaikan sama orang yang berkompeten di bidangnya. Tugas kita hanyalah menjaga persaudaraan, menjunjung tinggi yang namanya persaudaraan juga, dan pastinya nantinya berprestasi dan bisa membanggakan PS1 pada khususnya dan pencaksilat pada umumnya. Oke, wah terima kasih banyak Kang Mas Wardi atas waktunya. Ini kesempatan langka ini bisa ketemu sama Kang Mas Wardi nih. Kalau nanti mungkin kalau sudah di gelanggang ini kan kita nggak bakal bisa ketemu nih, susah ini. Ketemu sih ya. Ketemu tapi nggak bisa saling sapa. Nyapa aja bebas ya. Oke, ya. Begitulah teman-teman dan sahabat silat, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Silek 22. Silek 22 Ranca Bana.